Shalom. Akhirnya kita ketemu sama Mas Febri Azarela. Karena kita udah lama ketemu Mas Febri ya. Ketemu cuman beberapa kali aja. Kalau dulu sering ibadah bareng, cuman sekarang udah aku pribadi udah jarang. Tapi beliau ini masih juara kalau ibadah. Bahkan pelayanan di hari Minggu juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Mas, kabar sekarang gimana? Sehat? Dari 5 sampai 10 berapa dah? 8. Wah, puji Tuhan. Karena kalau orang hidup mengandalkan Tuhan itu nggak mungkin di bawah 5. Pasti ya 6, 7, 8 itu struggle yang umum lah. Di posisi saya yang sekarang ini tidak sesuai standar dengan pengertianku sekarang ini. Jadi apakah menyesal? Tidak. Standar pribadi atau standar umum? Standar pribadi. Oh. Sekarang. Emang standar pribadinya sebelumnya apa? Standarnya tadi kan kita sebagai manusia, sebagai pria kan pasti lebih lebih harus lebih dewasa. Nah, tapi saya banyak hal yang harusnya ke usia 20 sampai 30 itu sudah mencapai beberapa pencapaian, tapi ternyata baru tercapai 30 sampai 40 ini. Dan tapi yang terlebih penting adalah saya lebih concern ke karakter saya. Dulu harusnya 20 ke 30 itu saya lebih bisa dengar-dengaran akan nasihat orang-orang, lebih bisa, seharusnya lebih merendahkan hati, bisa menerima kritik. Itu yang saya dulu. Makanya saya mempercayai itu sih. Menurut saya kalau standarnya lu kemana aja gitu kan, sempat suara-suara yang bukan suara orang lain sih, cuma hasil dari reflektif itu tadi, lu kemana aja selama ini kok masih gini-gini doang. Nilai di luar sana, nilai dunia terutama dari kita dapatnya kan dari sosmed kan, zaman sekarang digital, sosial media, kadang-kadang yang kita lihat di sosmed itu cuma highlightnya orang-orang aja, kita nggak tahu pergumulan ataupun susahnya orang kan nggak mungkin mereka posting kan, jadi cuma kita lihat highlightnya mereka, dan itu otomatis kita kayak langsung membandingkan diri, aduh ini orang-orang udah kayak gini sudah mencapai ini. Nah itu sempat mempengaruhi saya untuk tambah down. Akhirnya ini udah jalan 2 bulan saya kayak detox, kayak sosmed nggak buka dulu. Jadi lebih ke kayak berpuasa media sosial gitu ya? Betul, hold dulu, nanti buka sosial media dengan pemahaman yang baru, mental yang udah siap, yang udah punya paradigma yang baru, hati yang pulih, baru buka sosmed lagi. Dan tujuannya pun bukan untuk kepo atau untuk membandingkan diri lagi, tapi tujuannya memang untuk giliran kita nanti yang membagikan nilai-nilai yang sudah kita dapat. Tapi lebih kelihatan bersukacita ya dengan nggak bermain media sosial dan sebagainya. Karena nggak itu kali ya, nggak kena toxic timeline gitu. Toxic timeline, nice. Toxic. Karena kan kita tuh juga ada di Matius 6 tentang hal berpuasa ini. Ya. Dan apabila kamu berpuasa, jangan memuram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau berpuasa di sini mungkin kita tahunya kalau kata puasa ya nggak makan dan nggak apa gitu ya. Tapi lebih ke menanggalkan jubah diri, maksudnya kayak habit yang udah mengganggu banget lah. Kayak sosial media tadi dibilang udah waktunya buat di detox, harus berhenti. Itu yang dikerjakan dengan berpuasa seperti itu. Tapi emang efeknya berasa banget. Efeknya ya lumayan berasa sih. Lumayan berasa. Jadi saya waktu untuk reflektif lebih banyak. Reflektif itu di sini bukan mengasihani diri ya, kayak langsung down, langsung terpuruk gitu. Tapi reflektif itu kita juga harus aktif juga. Ini sebelumnya saya isi dengan sosmedan nih. Nah sekarang kan udah enggak. Nah sekarang kan kosong. Kosong itu kita harus isi dengan apa ya? Dengan baca buku, terus baca firman Tuhan, terus lebih banyak doa. Nah itu reflektif kita harus isi dengan kegiatan yang aktif. Jangan sampai jangan sampai kita biarin kosong. Nah kalau kosong pikiran macam-macam nanti yang menuin otak kita malahnya nggak reflektif tapi tambah terpuruk. Sama mas, aku beberapa tahun belakangan ini juga gitu.
kebanyakan hidupku aku pakai di Runemidgrad. Runemidgrad itu kayak dunia virtual gitu. Nah terus dengan beberapa minggu terakhir ini aku mulai membatasi diriku untuk berada di dunia virtual. Sekarang berada dalam dunia realistis kayak gini lah. Virtual sebenarnya juga realistis, cuman kan nggak sepenuhnya, karena jauh lebih banyak waktu yang biasanya aku pakai di dunia virtual. Sekarang waktunya lebih banyak aku pakai buat kayak ngerenungin firman, terus sharing firman Tuhan gitu. Akhirnya bisa menciptakan pujian-pujian gitu, jadi bikin karya gitu. Coba kalau aku masih tetap ada di dunia virtual dan sebagainya, mungkin aku nggak bisa beranjak lah, menunjukkan langkah iman itu nggak bakal bisa terwujud. Tumbuh dalam iman, berusaha mengandalkan Tuhan, hidup yang dijalani tanpa ada penyesalan. Dunia berkata berbeda, pencapaian kita dilihat dari harta, karakter iman lebih bermakna, kerajaan surga yang utama. Pengendalian diri, bukan mengasihani diri, tunjukkan langkah iman, bekerja dan hidup tenang. Kekayaan mudah diraih, banyak cara di masa kini, tapi karakter rendah hati begitu susah dicari. Reflektif diri dan banyak berdoa, bukan